surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Oke, baik. Selanjutnya kita mengetahui hukum tajwid daripada bunyi ayat ini ya. Oke, pertama wala. Wala. Oke, ini yang menjadi perhatian kita. La ini dalam ilmu tajwid hukumnya disebut dengan mad tabi'i. Ini mad tabi'i. Nah, mad tabi'i ini cara membacanya yaitu dengan kita memanjangkan satu alif. Satu alif itu sama dengan 2 harokat. Ini ya, 2 harokat. Cara bacanya wala, cukup. Wala taqrabuz zina. Ini panjang. Ini cuma 2 harokat. Wala jangan dipanjangin wala, itu salah ya. 2 harokat itu cukup 2 harokat saja, 2 ketukan. Oke ya. Ini mad tabi'i. Karena kenapa? Karena ada huruf alif di fathah. Huruf alif di fathah. Ini alif nih. Jadi cara bacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya taqrabu. Taqo ini dalam ilmu tajwid ini taqo mantul ya. Ada huruf qaf mati. Dalam ilmu tajwid disebut dengan qalqalah. Ini dia. Taqo, taqoro. Hukumnya disebut dengan qalqalah. Nih, qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Qalqalah artinya mantul. Jadi cara bacanya taqo, mantul ya. Taqrabuz. Taqo, jangan dibaca taqrabu tapi taqrabuz. Taqrabuz zina gitu ya. Jadi qalqalah sugro. Kemudian ada ini huruf ro, ini disebut dengan ro tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Taqra, ro tebal. Kalau tipis itu taqri, itu tipis dia. Ini disebut dengan ro tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Kemudian buzzina. Buzzina ini perhatikan ini. Nama hukum tajwid di atas adalah alif lam syamsiyah. Ini menjadi perhatian kita. Alif buzzina. Ini alif, ini lam. Maka alif lam ini dinamakan alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena ada huruf syamsiyah setelahnya. Ini za, ini huruf zain. Za ini disebut dengan huruf syamsiyah. Maka alif lam ini dinamakan alif lam syamsiyah karena ada huruf syamsiyah di sini yaitu zai. Nah, ketika dibaca huruf lamnya tidak tampak, maka buzzina, lamnya nggak nampak. Kalau nampak kan semisal kita bacakan bul zina, seperti itu, tapi itu salah karena ini alif lam syamsiyah. Ini nggak dibaca lagi alif lamnya, langsung lompat ke sini, masuk ke sini. Buzzina. Nanti kita akan dapatkan mana yang seperti apa itu tandanya kalau alif lamnya dibaca. Itu alif lam qamariyah namanya, kita akan dapatkan nanti. Jadi ini alif lam syamsiyah karena ada huruf zai, huruf syamsiyah. Tidak bisa dibaca bulzina tapi buzzina ya. Nah, tandanya ada tasydid di atas huruf zai. Tasydid itu ini kayak huruf W ini di atas nih. Tasydid namanya ya. Ingat baik-baik ini. Selanjutnya innahu inna inna ini dalam ilmu tajwid hukumnya disebut idgham bi gunnah. Mana itu? Oh, ini sebelum kita ke sini ini dulu ya. Zina ini dalam ilmu tajwid hukumnya disebut mad jaiz munfasil. Mana itu? Ini zina panjang. Hukum tajwid di atas adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini bertemu dengan alif pada lain kata. Ini agak sulit mungkin kalian paham ini. Oke. Mad jaiz munfasil ini cara bacanya 2-5 harokat. Kita gunakan 5 harokat ini yang umumnya. Jadi mad jaiz munfasil ciri-cirinya begini nih. Ada gelombang nih, gelombang.
namanya gelombang, ini gelombang ya, maka ini disebut dengan panjang, ini dibaca panjang 5 harokat, ini disebut dengan mad jaiz munfasil dalam ilmu tajwid. Cara bacanya panjang sampai 5 harokat. Ini cuma 2 harokat ya, ingat ya, mad tabi'i cuma 2 harokat. Wala taqrabuz zina, nah, sampai 5 harokat panjangnya. Disebut dengan mad wajib mad jaiz munfasil ya. Selanjutnya innahu ya, innahu, inna idgham bigunah, hu ini disebut dengan mad silah qasirah ya. Kita lihat inna, mana inna, yaitu gunnah, gunnah ya, gunnah, gunnah ya, bukan ya, bukan idgham bigunah tapi gunnah ya, artinya dengung. Mana ini ya, huruf nun ditasydid, nun ditasydid, ini kan tasydid itu kayak huruf waw, huruf w ini ya, tasydid namanya. Ketika dibaca huruf nunnya harus didengungkan antara 2 sampai 3 harokat, maka cara bacanya ini didengungkan 2 sampai 3 harokat panjangnya. Inna ya, inna panjang sampai 3 harokat panjangnya itu ya, jangan langsung innahu, jangan begitu, tapi innahu. Hu juga ini panjang 2 harokat nih. Hu ini hukum baca, hu ini dalam ilmu tajwid hukum bacanya disebut dengan mad silah qasirah. Ingat ya, mad itu artinya panjang ya, mad silah qasirah panjang, tapi nggak begitu panjang amat ini, maksudnya hanya 2 harokat saja sebab ada hadomir. Hu itu, ini hu nih, hu hadomir namanya ini ya. Jadi ini hu, ini huruf H, ini karena dia domah jadi hu dibaca hu, ini dia hadomir namanya ya, hadomir ya. Dalam ilmu tajwid dia dibaca hanya 2 harokat saja panjangnya, maka hukumnya disebut dengan mad silah qasirah namanya ya. Dalam hukum ilmu tajwid dibaca panjang 2 harokat. Innahu, panjang ya 2 harokat, jangan innahu kana, itu salah, dipanjangin dulu 2 harokat, 2 ketukan. Panjang mad silah qasirah adalah 1 alif, 1 alif itu sama dengan ini 2 harokat ya. Kita tekan dulu innahu, seperti itu ya, jelas ya. Kemudian selanjutnya kana, kana ini nih, kana ini nih hukumnya sama seperti wala. Nah, jadi hukumnya disebut dengan mad tabi'i ini, mad tabi'i, mad tabi'i. Bacaannya dibaca panjang 2 harokat ya. 1 alif itu sama dengan 2 harokat ya. Jadi kana, wala, kana sama panjangnya. Kemudian fa juga, ini fa ini juga mad tabi'i, panjangnya cuma 2 harokat. Fa ya, innahu kana fahisyah. Oke, jelas mad tabi'i ini ya. Selanjutnya fahisyah, ini hisyah. Hisyah ini kita lihat hukumnya. Fahisyah ini ya, fahisyah. Oke. Ada satu hukum tajwid yaitu mad tabi'i, itu fa tadi mad tabi'inya. Nah, ini huruf tak marbuto, tak bulat ketika waqaf maka dibaca menjadi ha. Huruf tak marbuto atau tak bulat ketika waqaf, waqaf artinya berhenti atau pada tanda berhenti, maka dibaca menjadi ha. Ini disebut tak marbuto nih, yang bulat nih, bundar nih, ini namanya tak marbuto ya. Cara bacanya tan ya, tapi karena dia berada di tempat waqaf, waqaf artinya tempat pemberhentian, maka cara bacanya fahisyah, mati ha jadinya, jadi terdengar ha, fahisyah, begitu, seperti itu. Jangan dibaca karena ini tan, dibaca fahisyatan. Jangan, kalau berhenti jadinya fahisyah, fahisyah, mati ya, terdengar ha, mati ha, jadi seperti itu ya. Ini namanya tak marbuto, bulat nih, yang bulat begini nih. Kemudian kecuali kalau kita sambung tahu, fahisha tahu, karena ketemu dengan waw jadi
dimasukkan menjadi tahu, jangan fahisyatan wasa, salah itu. Karena ini hukumnya disebut dengan, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi ini kalau dalam ilmu tajwid, tahu tanwin ini ya bertemu dengan waw disebut dengan idgham bigunnah, hukum bacanya dalam ilmu tajwid. Tahu, jadi kalau kita berhenti fahisyah, begitu aja. Kemudian wasa'a, sa'a, ini sa'a ini ada artinya. Kalau sa itu nggak ada artinya, atau a saja nggak ada artinya, maka ini nih sebetulnya, maka ini nih menyambung di satu kata, ini sa'a satu kata, jadi satu arti gitu ya. Sa'a artinya buruk ya, perbuatan zina itu perbuatan sa'a yang keji gitu ya. Wasa'a dalam ilmu tajwid hukumnya disebut dengan mad wajib muttasil. Nah ini hukumnya disebut dengan mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ini sebetulnya sa ini mad tabi'i, tapi karena kebetulan ada a di sini, mad tabi'i ketemu dengan a ini dalam satu kata maksudnya, karena satu ini satu arti ya, jadi satu arti. Kalau dipisahkan nggak ada artinya sama sekali. Sa'a bertemu dengan hamzah, maka hukumnya menjadi mad wajib muttasil dan dibaca sepanjang 5 harokat. Sepanjang 5 harokat. Kita baca coba. Wasa, panjang kan? Wasa. Tuh. Beda dengan mad tabi'i ini cuma 2 harokat. Fahisyah. Kalau ini wasa asa, seperti itu. Itu ya, mad wajib muttasil. Kemudian sabila, nah, bila ini panjangnya cuma 2 harokat. Yang 2 harokat ini tentu kita ketahui ini namanya mad tabi'i ya. Nih mad tabi'i seperti sebelum-sebelumnya, wala, ka, fa, sabi, cuma 2 harokat saja panjangnya, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian lan, karena dia di tempat pemberhentian maka dibaca la, jangan dibaca sabilan, itu salah, tapi sabila. Nah, hukum tajwidnya disebut dengan mad iwat namanya ya. Namanya mad iwat gitu. Pada kata di atas ada 2 hukum, yaitu mad tabi'i dan mad iwat. Ya, ada 2 hukum dia, mad tabi'i. Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena dia panjang 2 harokat. Nah, ada alif di sini, tandanya kita baca panjang 2 harokat. Sabila, 2 harokat kan panjangnya, maka disebut dengan mad tabi'i. Karena kebetulan dia di akhir, di tempat pemberhentian, nah maka disebut dengan mad iwat nih, mad iwat pada surah Al-Isra di atas, sebab ada huruf alif berharokat tanwin fathah, kemudian bacanya waqaf, berhenti. Cara membaca hukum tajwid mad iwat sama seperti mad tabi'i, 2 harokat. Di atas ada huruf alif berharokat tanwin fathah, fathatain gitu. Kemudian bacanya waqaf, berhenti. Maka cara kita membacanya sabila, jangan dibaca sabilan. Ingat ya, di sini ada mad tabi'i, kemudian mad iwat. Mad iwat nih loh, ada tanwin nih, 2 garis di atas nih. Aslinya kita baca lan, tapi karena tempat pemberhentian menjadi sabila, 2 harokat panjangnya. Nah, maka cara berhenti yang seperti itu nggak dibaca lan lagi, maka disebut dengan mad iwat ya. Ingat ya, hukum bacanya disebut dengan, nih mana tadi tuh, nih mad iwat tuh ya. Jelas ya sampai di sini ya. Oke, terakhir kita baca sama-sama nih. Ingat ya, mana mad tabi'i, mana mad wajib muttasil, mana gunnah nih dengung nih. Ini qalqalah nih mantul, mad tabi'i. Tak marbutoh nih jadi ha, jadinya panjang 5 harokat, mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i juga karena dia menjadi mad iwat juga, jadi la gitu ya. Kita baca. Wala taqrabuz, mantul ya. Taqrabuz buzina, panjang.
Innahu, tekan sampai 3 harokat nih, gunnah nih ya. Ingat tadi tuh mana tadi ini ya. Nah, sampai 3 harokat nih, ditekan gunnah ini. Nah, hukum dengung ya, dengung dia dan ditekan sampai 3 harokat panjangnya. Innahu, ini 2 harokat saja. Innahu kana fahisyah. Fa, ka, matobi 2 harokat saja. Fahisyah, matihah, syah. Wasa'a sabila, wasa'a sabila. Jelas ya? Oke, kita selesai untuk Al-Isra ayat 32. Selanjutnya kita beralih ke An-Nur ayat 2. Full screen dulu. Mana tadi? Ini. Oke, sebelumnya kita baca sama-sama dulu. Allahu Akbar. Pak Guru sambil jawab azan ya. Pak Guru baca dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid. Pak Guru sambil jawab azan ya. Allahu Akbar. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum. Astagfirullahaladzim. Pak Guru terbawa irama. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Asyhadu. Nah, baik. Sekarang kita ingin mengetahui hukum tajwid daripada ayat ini. Yang pertama ini ya. Az-zani. Az-zani. A ada alif lam di sini. Ini alif lam ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena di sini ada za, ini huruf syamsiyah, maka di sini alif lam syamsiyah. Ingat ya, ini bakal masuk di ujian nasional nih, kayak kakak kelasnya yang baru-baru tamat ini. Pak Guru lihat soal ujiannya ini juga masuk nih. Apa itu alif lam syamsiyah ya? Kalian harus ketahui. Az-zani. Nah, az-zani alif lam syamsiyah ini. Oke. Kemudian az-zani ini za panjang 2 harokat. Maka setiap yang panjang 2 harokat sebelumnya kita sudah ketahui disebut dengan mat. Ini dia mat tabi'i. Allahu Akbar. Pak Guru sambil jawab azan. La ilaha illallah. Oke, kita lanjut lagi. Mana tadi? Ini ya, mat tabi'i. Az-zaniyatu, panjangnya cuma 2 harokat saja, enggak terlalu panjang ya. Niyatu waz-zani. Nah, ini alif lam syamsiyah juga karena ini ada huruf zai ya, huruf zai. Zani mat tabi'i. Ni juga ini mat tabi'i juga, panjangnya cuma 2 harokat. Sama seperti ini. Zani waz-zani faj'a. Ya kan, sama kan, panjangnya 2 harokat disebut dengan mat tabi'i. Ingat yang panjangnya 2 harokat mat tabi'i. Pokoknya yang panjangnya lebih daripada 2 harokat biasanya ada gelombang-gelombang seperti ini nih. Ada gelombang seperti ini nih. Cuman ini salah penempatannya, ini nanti Pak Guru jelaskan ya. Kemudian fajlidu. Faj. Ini faj ini hukum bacaannya qalqalah. Qalqalah sugro. Ya. Definisinya apa?
qalqalah, yaitu apa, jim berharokat sukun di tengah-tengah kalian membaca dengan setengah dipantulkan. Jadi qalqalah artinya mantul ya. Faja, kalau ketemu dengan huruf ja, intinya yang bertemu dengan huruf, kalau ada huruf-huruf sukun, huruf ja, huruf yang mati itu ja, ko, seperti tadi tuh, seperti tadi huruf kof itu ya, tako, nah itu mantul, itu huruf qalqalah juga. Ba, ja, da, toko, itu huruf qalqalah. Untuk lebih kita mengingatnya, baju di toko, itu huruf qalqalah. Kalau kita dapati seperti itu dia mati, maka dia dipantulin. Baju di toko, ju itu ja ini, huruf ja ini. Faja, jadi seperti itu dia huruf qalqalah. Faja, dipantulin. Ingat ya, dicatat baik-baik. Faja lidu, du ini juga matobi'i ya, panjang 2 harokat, sama seperti ni, za, matobi'i. Kulla, kulla ya, ini ingat tasydid ya, tasydid ini, kulla tasydid ya, kayak huruf w ini. Oke, lanjut di sini. Wahid, ini juga matobi'i panjang 2 harokat. Wahidim, dim ini disebut dengan idgham bigunnah. Kenapa idgham bigunnah? Karena definisi idgham bigunnah itu apabila ada tanwin. Ini tanwin nih, kasroh tain, tanwin. Tanwin itu kalau barisnya 2. Bin ya aslinya dibaca, tapi karena ketemu dengan mim, ini mim ini ketemu dengan mim, huruf idgham bigunnah, maka dibaca dim. Jangan dibaca din mi, din min huma, salah, tapi dim ditekan dulu, didengungin juga. Mana idgham bigunnah? Karena dal harokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim ya kan, bertemu dengan dal yang kasroh tain ini, tanwin ini bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya itu dengan memasukkan harokat kasroh tanwin dan disertai dengung selama 3 harokat. Cara bacanya kalau ketemu dengan mim, din ini ketemu dengan mim dibaca dim, kita dengungin, kemudian ditekan selama sepanjang 3 harokat. Wahidim min, nah ya kan, wahidim min, tekan dulu. Wahidim min huma, ya jelas ya, idgham bigunnah hukumnya. Kemudian min huma, cuma